Halo Gan, ketemu lagi dengan saya Abai dari Pantau Aja Channel. Di tangan saya saat ini sudah terdapat sebuah iPhone XS Max. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita tidak akan membahas atau mereview bagaimana si iPhone XS Max-nya ini. Kita akan membahas soal perlindungannya. Jadi seperti yang kita ketahui, walaupun smartphone zaman sekarang sudah ada yang pakai Gorilla Glass sampai Gorilla Glass 5 untuk layarnya, atau untuk yang body frame sampingnya ini sudah ada yang menggunakan bahan aluminium bahkan stainless steel seperti pada iPhone ini. Saya rasa itu tetap membuat kita atau kebanyakan orang seperti saya khususnya akan berpikir untuk menambahkan perlindungan ekstra. Contohnya saja untuk layar depan ini saya menggunakan tempered glass untuk melindungi layarnya dari lecet dan goresan. Begitu juga untuk bagian belakangnya ini sudah saya lapisi dengan hydrogel. Dan untuk samping-sampingnya ini tentunya agar lebih enak dipegang. Ini kan sepertinya agak licin ya kan. Jadi biasanya orang-orang akan menambahkan case. Jadi kita akan membahas case yang seperti apa yang cocok untuk digunakan pada iPhone, khususnya pada iPhone XS Max ini. Dan pada kesempatan ini saya sudah mendapatkan beberapa buah case yang akan kita coba pada iPhone XS Max ini. Let's go. Okay. Sebelum kita mencoba beberapa buah case yang ada di hadapan kita ini, saya akan memberitahukan terlebih dahulu untuk harganya. Saya rasa 5 buah case yang ada di hadapan kita ini termasuk kategori yang cukup terjangkau. Untuk harganya berada di rentang Rp25.000 dan yang paling mahal itu hanya Rp168.000. Untuk case yang Rp25.000 ini saya dapatkan bentuknya seperti ini, dan untuk yang seperti ini saya dapatkan di harga Rp30.000, dan untuk yang case seperti ini harganya Rp50.000, dan selanjutnya ini case-nya seharga Rp90.000, dan yang terakhir yang paling mahal itu yang ring case seperti ini harganya Rp168.000. Semuanya saya dapatkan di toko online. Kecuali untuk yang ini saya mendapatkan di salah satu toko yang berada di daerah saya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita akan mencoba satu persatu untuk case-nya. Untuk case pertama yang akan kita coba adalah case yang seharga Rp25.000 ini. Kita lihat kemasannya hanya plastik seperti ini dan terdapat tulisan di sini keterangannya untuk handphone apa. Kita sisihkan dulu. Seperti yang akan lihat ini dia elastis ya kan. Ini di sampingnya karet silikon dan ini plastik yang sepertinya transparan tapi agak-agak buram gitu, dan di sini terdapat perlindungan untuk lensanya. Langsung aja kita pasang pada iPhone-nya. Jadinya seperti ini. Ini cukup fit ya kan. Untuk dipegang saya rasa cukup enak, tapi untuk pojok-pojoknya karena ada bahan tebal seperti ini berguna ya untuk perlindungan kalau jatuh itu dia akan kalau jatuh seperti ini akan lebih aman. Ini akan lihat aja. Untuk belakangnya logo Apple dan tulisan iPhone-nya masih bisa kelihatan. Untuk kamera dia tertutup dan terproteksi dengan baik. Dan untuk bagian depan saya rasa ini saya sudah pakai tempered glass ya, jadi layarnya jadi agak lebih tebal. Dan ini juga untuk membuktikan apakah case-nya ini tempered glass friendly. Ini cukup aman, masih ada sedikit ya walaupun sangat tipis sekali. Jadi saya rasa kalau jatuh seperti ini agak langsung mengenai layar walaupun masih ada sedikit sekali batasnya. Nah ini agak lihat aja. Tapi untuk presisinya saya rasa dia termasuk cukup presisi. Ini untuk lubang-lubangnya juga cukup presisi. Ini agak lihat aja. Oke, sekarang kita lanjut ke case yang nomor 2. Oke, ini adalah case yang nomor 2 yang akan kita coba. Ini dia datangnya dari kemasan seperti ini. Langsung kita buka aja. Dapat keterangannya untuk iPhone XS Max. Ini terdapat kertas, langsung disingkirkan. Ini untuk modelnya dia berbeda ya dibandingkan dengan case yang pertama tadi. Ini dia untuk belakangnya ini walaupun transparan tapi agak buram gini. Dan ini dia bening kan, bening seperti kaca. Jadi kalau kita pasang, kita lihat jadinya adalah seperti ini. Oke, wah ini cukup keren ya.
Ini untuk logo Apple-nya tetap kelihatan seperti ini, dan untuk sisi-sisinya dia terasa cukup tebal, cukup solid, dan ini ada tekstur gayanya ya, stylenya seperti karet-karet gini kita lihat. Dan untuk bagian belakang yang paling penting adalah kameranya, dia full protection ya, aman. Jadi kalau kita taruh seperti ini dia aman. Ini agak lihat aja. Dan untuk port-portnya dia cukup presisi. Kita coba tombol-tombolnya, ini enak ya, clicky tombol-tombolnya. Dan untuk bagian atasnya ini karena sudah terpasang tempered glass, dan ini akan lihat dia lebih rendah daripada tempered glassnya. Artinya untuk bibir case yang ini dia agak sedikit lebih rendah. Tapi itu karena kita menggunakan tempered glass. Kalau tidak menggunakan tempered glass, sepertinya untuk layarnya tetap akan di bawah. Tapi sepertinya kalau kita menggunakan tempered glass jadinya tidak aman kan. Kalau kita taruh seperti ini langsung kena ke tempered glassnya. Oke, kita langsung lanjut ke case selanjutnya. Dan untuk case selanjutnya yang akan kita coba adalah case ini. Ini saya dapatkan di harga sekitar 50.000 ya. Untuk kemasannya biasa aja, biasa standar plastik seperti ini saja. Dan saya merasakan untuk materialnya dia agak berbeda ya dibanding case pertama dan yang kedua tadi. Ini yang kedua tadi, ini dia bahannya karet silikon, dan ini sepertinya walaupun dia juga seperti karet tapi agak beda ya teksturnya. Dan ini akan lihat dia di dalam sini agak-agak silver. Dan untuk belakangnya ini agak licin, dan di sini dia terdapat tekstur kan seperti bintik-bintik gitu, kelihatan nggak ya? Nah, ini teksturnya. Dan sekarang langsung kita coba aja pada iPhone-nya. Dan wah, ini terlihat lebih keren ya menurut saya daripada dua case yang pertama tadi. Untuk dipegang cukup enak walaupun agak-agak licin dikit. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini, logo Apple-nya tetap kelihatan. Untuk kameranya aman karena ini lebih tinggi ya daripada kameranya. Jadi kalau ditaruh seperti ini, lensa kameranya aman. Dan untuk bagian depan dia hampir mirip dengan case yang nomor 2 ini tadi. Jadi untuk sisi sini karena ini sudah pakai tempered glass, saya ingatkan lagi, ini dia agak naik ya. Jadi kalau ditaruh seperti ini, yang kena duluan adalah tempered glassnya. Oke, jadi untuk sisinya walaupun ini cukup keras ya, sepertinya kalau jatuh itu ya agak berisiko lah ya karena kurang tinggi. Ini lihat aja. Cuma untuk looksnya dia terlihat lebih keren karena ini untuk samping-sampingnya ini seperti bahan-bahan metalik gitu kan. Oke, sekarang kita lanjut ke case selanjutnya. Dan untuk case selanjutnya yang akan kita coba, ini terlihat ya kalau case-nya itu berbeda dibandingkan 3 buah case pertama tadi. Untuk kemasannya saja dia terlihat lebih baik, tapi hal itu wajar ya karena dia harganya memang sedikit lebih mahal. Ini masih nempel, harganya 95.000. Langsung kita buka aja, kita lihat isinya seperti apa. Dan inilah dia case-nya. Ini bahannya sepertinya plastik polikarbonat, tapi dia teksturnya itu agak kesat-kesat gitu kan, agak lembut gitu dipegang. Dan untuk sisi-sisinya dia karet silikon ya. Ini tapi karet silikonnya itu terasa lebih keras ya, lebih solid lah kalau dibandingkan dengan yang ini tadi. Ini agak lebih empuk. Langsung kita pasangkan aja pada handphonenya. Dan ya, yang benar dia agak sedikit lebih susah. Nah, dan wow, ini kalau dipegang itu saya rasa terasa solid kan. Entah bagaimana ketika dipegang saya itu merasakan case ini tuh lebih kokoh gitu daripada dua case yang pertama tadi. Oke, kita lihat untuk sisi-sisinya. Ini untuk lubang-lubangnya pas. Ini untuk tombolnya agak sedikit keras. Ini lubang-lubang di sini pas. Di samping sini ini tombolnya juga agak sedikit keras. Dan untuk bagian belakangnya logo Apple-nya dia tertutup. Dan yang paling penting adalah kameranya ini akan kelihatan ya. Kalau kameranya itu di bawah dari perlindungan yang ada di sini. Coba kalau kita taruh, nah, jadi kamera nyaman. Dan pada bagian sini terdapat detail-detail seperti ini. Oh, ini untuk menaruh ya. Jadi kalau ditaruh seperti ini tidak langsung kena bagian belakang case-nya. Masih dilindungi oleh titik-titik ini dan
pelindung kameranya ini. Dan untuk bagian depannya ini terlihat ya, bibir dari case ini agak sedikit sekali lebih tinggi daripada layar yang sudah dipasangi tempered glass. Jadi kalau ditaruh ini, dia tidak langsung kena ke tempered glassnya. Oke, saya suka dengan case ini. Perlindungannya sepertinya lebih baik daripada 3 case yang pertama tadi. Dan selanjutnya kita akan mencoba case terakhir. Tentunya itu merupakan salah satu case yang memang saya gunakan untuk sehari-hari ya. Jadi kalau Agan lihat nanti case-nya sudah agak buluk gitu karena sering dipakai, karena itu memang case-nya sudah sering saya pakai. Oke, lanjut. Dan inilah dia case yang terakhir. Ini adalah case-nya Ringke Fusion X. Jadi case ini sengaja saya masukkan ke dalam kemasannya lagi biar kalian lihat kemasan seperti apa. Ini terlihat niat ya. Memang karena dia harganya aja 168.000, paling mahal di antara 5 case yang kita bahas hari ini. Coba lihat. Ini tentunya akan sudah tahu ya kalau untuk kualitas Ringke itu jaminan lah. Ini waktu kita pembelian itu sebenarnya dia ada plastik pelindungnya, tapi kali ini sudah saya buka dan sudah saya pakai. Jadi langsung aja kita pasangkan. Dan ini kalau dipasang tuh ya memang agak susah ya, agak keras kan. Nah, akan tetapi dia langsung menampilkan tampilan yang ya cowok banget lah menurut saya. Ini dia terlihat kokoh, ini terlihat armornya tebal, dan ini pada bagian sampingnya terdapat tulisan ini Fusion X. Dan memang kalau dipegang itu dia tidak seenak sih, tidak seenak yang ini tadi. Kalau dipegang ini kan lembut, kalau ini kita megangnya kayak ada gerinjel-gerinjel gitu di tangan. Tapi ya wajar ya karena samping-sampingnya memang tebal, dan di sini juga ada perlindungannya nih. Jadi untuk yang mentok-mentok seperti ini dia aman. Dan untuk pot-potnya semuanya pas. Dan yang saya suka dari Ringke itu adalah dia bikin tombol itu tetap enak kan. Ini tetap empuk dibandingkan case yang sebelum-sebelumnya tadi. Dan untuk tampilan belakangnya ini transparan, jadi logo Apple dan tulisan iPhone-nya tetap kelihatan. Dan untuk lensa aman sekali ya ini, karena ini seperti ini aman. Dan yang paling saya suka dari case ini adalah untuk bibir case-nya itu dia memang lebih tinggi kan. Ini sudah dipasangi tempered glass, dia tetap lebih tinggi daripada si layarnya. Dan untuk bagian pojok sini dia terlihat agak lebih meninggi kan. Jadi untuk ditaruh seperti ini aman kan. Jadi saya rasa untuk perlindungan yang paling baik itu adalah case yang Ringke ini yang terakhir. Cuma kalau Agan tidak satu selera, tidak cocok dengan modelnya, mungkin Agan bisa coba beberapa case yang sebelumnya tadi. Oke kan, seperti itulah tadi bagaimana kita mencoba beberapa buah case yang tersedia untuk iPhone. Ini khususnya untuk iPhone XS Max. Dan memang untuk case yang Ringke ini memang jadi case yang saya gunakan sehari-hari karena untuk perlindungan dia jauh lebih aman kan dibandingkan 4 buah case yang ada di sini. Tapi salah satu case yang saya sukai adalah case yang ini tadi kan. Untuk feel dipegangnya dia paling enak dibandingkan semua case yang ada di sini. Sedangkan untuk 2 buah case yang ini ya wajar lah ya. Dia harganya juga paling terjangkau, ini 25.000, ini 30.000, dan yang ini 50.000. Jadi saya rasa untuk case itu kembali ke satu hal lagi kan, sepertinya memang ya harga itu nggak pernah bohong. Jadi dengan case yang harganya sedikit lebih mahal tapi perlindungannya lebih optimal, itu saya rasa tidak akan membuat kita rugi ya, karena gadget seperti ini bagi orang seperti saya harganya cukup mahal. Jadi untuk perlindungannya harus lebih optimal. Dan untuk agan-agan yang juga sayang dengan gadgetnya, pasti akan memberikan perlindungan terbaik untuk case-nya. Oke kan, saya rasa cukup sekian untuk videonya. Semoga videonya bermanfaat. Kalau Agan suka dengan videonya, silahkan tekan tombol like. Kalau yang Agan ada yang ingin ditanyakan atau ingin sekedar sharing, tinggalkan aja kan komentar di bawah. Saya akan coba bantu jawab selama saya masih bisa menjawabnya. Dan pastikan agar Agan untuk subscribe ke channel ini, agar channel ini semakin berkembang, dan Agan akan selalu mendapatkan video-video terbaru dari channel saya. Terima kasih sudah menonton.